Halo semua, apa kabar? Hari ini bagaimana? IPO pertama, Techstock. Wah, Bukalapak bagaimana nih? Pada kebagian nggak? Mana mau kebagian Pak? 5 menit arah gitu ya. 5 menit arah dan transaksinya sudah di atas. Tadi waktu pagi-pagi itu udah 200 miliar loh. Wow, luar biasa ya. Jadi begitu besar animonya tuh untuk Bukalapak. Dan ya, kalau begitu, saya lihat tadi sampai penutupan ya, transaksi Bukalapak ada di level 550-an miliar turnover-nya, dan asing membukukan net sale 250-an miliar kalau nggak salah. Hmm, ada yang trading rupanya di sini ya, ada yang unload rupanya, ada yang unloading. Wah, merasa bahwa 1060 efek profit 25% udah cukup. Atau mungkin malah yang keluar adalah yang sudah lama ngendon di Bukalapak ya. Nggak tahu juga, kita tidak usah berandai-andai, kita lihat aja nanti hari Senin apakah masih akan rally atau enggak. Kalau lihat hype-nya sih kemungkinan akan rally, masih akan rally. Ya, maksudnya masih arah lagi lah. Mungkin setidaknya 2 atau 3 kali lah. Terus habis itu mungkin nanti dia mulai akan konsolidasi ya. Terus sampai keempat sih. Walaupun saya nggak punya, ikut happy aja. Saya ikut happy, ya congrats buat teman-teman yang dapat Bukalapak. Walaupun penjatahannya banyak yang bilang, Pak, dikit gitu ya, dapatnya dikit. Ya, ada yang dapat dikit, ada yang dapat banyak. Dapat banyak itu biasanya karena dia bluffingnya cukup besar. Jadi contohnya, kan biasanya kan penjatahan 25%, anggaplah 20%. Let's say masuk 1 miliar, dapatnya 250 juta, ya kan? Memang dia sudah predik memang paling dapatnya segitu. Jadi dia memang sudah antisipasi bahwa hanya beli 250 makanya dia gebuk 1 miliar. Bisa aja dia umpamanya dia pengen dapat yang 500 juta, umpamanya mau beli 500 juta dia beli 2 miliar. Dia pecah beberapa SID mungkin supaya bisa dapat yang banyak, saya nggak tahu. Tapi ya banyak cara sih para retailer itu. Tapi kalau Bukalapak ini kita nggak bicara mengenai retailer sih sebenarnya. Ada sesuatu di belakang itu. Saya yakin ada banyak cerita-cerita di Techstock dan IPO nanti ke depannya. Mungkin kita akan bicara banyak di lain waktu dan kesempatan. Dan agak sensitif topiknya, jadi saya tidak bicara di umum sini aja. Ya kita banyak bicara nanti di grup aja ya. Saya share di grup deh. Oke. Selain itu bagaimana dengan emiten yang ikut sentimennya ya, terkait sentimennya, Pak MTEK koreksi Pak gitu, kayak kita kira bakal rebound ya. Apa yang kita ya, itulah market itu tidak segampang yang dikira Fernando ya. Ferguso. Jadi market maker mungkin udah tahu bahwa wah ini pasti mereka akan expect naik nih gitu ya, tapi ternyata expect naik ternyata nggak naik gitu, karena ya dia tahu kalau orang pada beli ya itu waktunya dia jualan. Simple as that gitu ya. Jadi kita jangan terlalu, makanya kalau trading itu kita tidak ada yang yakin 100% gitu. Oh pasti naik nih, saya yakin nih. Oh nggak bisa. Hati-hati dengan itu. Tetap kita harus mempertimbangkan kehati-hatian, kita mempertimbangkan resikonya. Harus selalu ada plan B, dan ketika beli juga tanpa money management, risk management juga akan ambil hasilnya, karena kita tidak ada defense-nya ya. Kita tidak ada, kita harus keluar, harus cut loss di level berapa, di harga berapa, itu juga penting kita untuk lihat, pikirkan. Kalau nggak dipikirkan, bahaya. Itu sebabnya saya selalu menyarankan teman-teman untuk kalau trading itu cari saham yang liquid, jangan cari saham yang nggak liquid gitu ya. Atau cari saham yang gorengan, yang satu hari ini tiba-tiba digebuk gede, tapi dia tidak mempertimbangkan kalau sebelumnya saham ini adalah saham tidur gitu. So, average-nya dalam 20 hari terakhir rata-ratanya di bawah 1 miliar bahkan. Idealnya sih dalam 20 hari terakhir rata-rata transaksinya di atas 5 miliar itu oke. Kalau di bawah itu saya bilang itu termasuk kategori non-liquid, yang artinya kalau Bapak Ibu masuk, kecenderungannya akan bisa masuk nggak bisa keluar gitu loh.
Itu yang bahaya gitu. Jadi umpamanya transaksi cuma 100 juta, Bapak belinya 3 miliar umpamanya. Ya selesai sudah, nggak bisa keluar. Karena transaksi harian rata-rata 100 juta. Jadi kalau Bapak mau keluar 3 miliar itu bayangin. Kalau 100 juta itu kan nggak mungkin transaksi satu orang. Itu mungkin ada 3-4 orang yang coba untuk berspekulasi di situ, atau mungkin 5-6 orang. Dan masing-masing dibagi aja 20-an juta. Mau jualan 3 miliar, bagi 20-an juta atau 50-an juta maksimum. Kapan rampungnya? Ya bisa 2 bulan baru selesai kali ya. Jadi ya itu sebabnya pastikan kita harus tahu kapasitas kita trading besar apa, dan saham yang kita mau beli juga sebesar apa. Kalau Bukalapak sih nggak usah ngomong ya. Bukalapak sih potensi nanti kalau saya bilang, kalau dia konsisten nih, 500-an miliar per hari konsisten. Tak lama dia bisa akan mengejar market cap Indonesia. Kayak contoh Bank Jago ya. Bank Jago sekarang sudah nomor 4. Di bawahnya BCA, Telkom, Mandiri, Bank Jago. Jadi jangan-jangan Bukalapak nanti bisa aja di nomor 5, atau mungkin dia jadi nomor 4, nanti yang lain bisa bisa turun gitu ya. Tapi saya yakin mungkin dia setidaknya ngejar ke 5 dulu deh. Ya, itu setidaknya sedikit banyak kita ngomong-ngomong soal market cap. Dan jangan lupa nanti bulan Oktober akan ada adjusting berdasarkan free float, market cap berdasarkan free float. Jadi pasti akan ada perubahan lagi ya. Oke, itu transaksi hari ini. Dan untuk minggu depan bagaimana? Coba kita lihat market review-nya dulu, kita lihat IHSG-nya dulu untuk kita bisa predik kira-kira minggu depan arahnya kemana sih. Kalau saya lihat Agustus ini memang cenderung akan bagus ya, apalagi dengan sentimen tech stock yang ini. Dan masih penuh euforia juga, ditambah dengan digital bank ya. Bukan digital bank, maksudnya bank konvensional yang bertransformasi menjadi digital. Walaupun saya bilang itu sebenarnya sentimen doang. Apakah bank digital ini akan mempunyai performance seperti BCA atau menyalip BCA seperti yang banyak orang beranggapan sehingga orang banyak yang borong? Saya bilang belum tentu, karena tetap harus ada banyak hal sih terkait dengan digital bank. Kalau Bapak Ibu mau lihat, silakan pelajari behavior atau pola-pola bank digital di negara-negara lain, especially di Asia. Jepang, Korea yang sudah cukup masif penggunaan bank digital ya. China, silakan Bapak Ibu lihat ya. Banyak kok, banyak sumber yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah, apalagi itu negara maju yang kita tahu mereka sudah sangat penduduknya, masyarakatnya sangat aware sekali dengan teknologi. Apalagi. Jadi itu aja mereka berat ya, cukup berat. Karena beberapa bank digital di negara-negara tersebut ada yang masih sampai hari ini pun belum untung. Jadi hati-hati saja. Jangan kita terlalu euforia beli digital bank. Pokoknya semua digital bank beli, invest untuk long term. Belum tentu. Ini kita baru sentimen aja, sentimen euforia aja. Nanti ketika dia benar-benar beroperasi belum tentu juga bisa bagus sih. Bisa punya account di atas 5 juta aja saya bilang sudah bagus. Di atas 5 juta account ya. Yang mana menurut saya konservatif sih sekitar 2 juta aja udah hebat sih. Ya. Oke, itu kita coba lihat di market review sekarang. IHSG bagaimana kondisinya nih? Ya, ini IHSG kita. Hari ini bergerak sempat naik breakout gitu ya. 6.300-an, 6.260-an tepatnya. Tapi dia tutup koreksi. Kalau lihat weekly-nya sebenarnya dia masih inline sih, dia masih tertahan di pola pennant yang saya gambarkan ini ya. Sebenarnya masih inline sih, dan asing masih masuk. Hari ini kalau di weekly sih masih masuk ya. Kalau di hari ini, tanggal hari ini sih asing masih membuka net sell minus 163. Tapi secara mingguan asing sudah masuk 2 triliun.
untuk 1 minggu ini aja. Jadi pada dasarnya saya bilang tren masih akan bullish ya. Dan jeleknya adalah kemarin dia ada gap ya, di hari Kamis dia ada gap, dan kalau lihat candle kayak begini bisa saja besok Senin dia nutup gap dulu, terus kemudian Selasa dia rebound lagi. Dan yes, seperti kita duga sebelumnya dengan IPO-nya Bukalapak ya, tech stock ini Bukalapak, IPO, transaksi meningkat. Sekarang hari ini transaksi udah 13,48 triliun. Wow banget kan? Jadi ya ini impact-nya bagus ya terhadap transaksi di bursa. Makin rame, makin banyak orang yang transaksi saham TikTok, apalagi dengan hadirnya saham-saham unicorn ini. Kita menantikan berikutnya adalah Goto ya, Gojek Tokopedia, terus next ada Traveloka, next ada juga kalau nggak salah ada satu startup juga yang akan IPO, saya lupa. Jadi cari-cari beritanya dulu, banyak sekali berita yang berseliweran ini ya. Next week, kalau saya lihat sih trennya masih akan naik next week ya. Dengan range pergerakan di 6.166 sampai mungkin high hari ini 6262 dan potensial nutup gap di level 6.160-an ya. Tutup gap dulu deh supaya enteng jalannya. Oke, itu composite kita. Terus sekarang IDX sektoral. Kita coba ngomong sektoralnya. Basic bagaimana? Sektor basic. Ya, ini sektor basic masih sideways ya, KRR kereta api. Rapi sekali ya. Kelihatan banget ini dijaga ini sektor ini. Saya sih tetap bersabar kalau bagi Bapak Ibu yang ada di sektor ini, tetap bersabar. Saya lihat trennya masih akan naik ya. Terus consumer cyclicals, wah ini menarik nih. Dia tertahan di level selendang dan berpotensial untuk rebound. Kalau begitu terlihat ada yang jualan nih di sektor ini. Tapi saya lihat aman, masih aman. Energi bagus. Sempat koreksi tapi dia berhasil rebound. Kita menantikan di hari Senin dia bisa rebound lagi ya. Ini oke. Pertahan level support. Nah, sektor finance koreksi ya, wajar karena sempat naik kemarin tinggi. Apalagi ini hari Jumat ya, akhir minggu, jadi pasti ada aksi profit taking biasa. Wajar sekali. Sektor healthcare ternyata bikin lower low. Jadi saya bilang ini potensi masih akan koreksi lagi ke bawah. Dia akan menguji level berikutnya, support berikutnya di level V-line, silakan mati. Sektor industri lumayan bisa rebound dan asing juga tercatat masuk hari ini dan tertahan di level V-line dan dia bukan koreksi ya, dia konsolidasi dulu. Infrastructure tertahan di level supportnya support uptrend, jadi lagi pullback dia. Kita berharap dia bisa rebound lagi segera, tertahan di level selendang. Ini pada dasarnya trennya masih bagus karena sentimen 5G masih oke ya. Dalam beberapa waktu ke depan banyak uji coba dan banyak perusahaan telco yang memperluas ekspansi areal 5G-nya, walaupun mungkin nggak semasif biasanya ya. Ini consumer non-cyclical sertahan level support masih downtrend berat, jadi saya bilang sifatnya masih spekulatif buy. Ada sektor ini ya, ada yang rebound, Bapak Ibu silakan cermati, ACBP rebound ya, tapi saya bilang masih belum oke, belum menunjukkan signal ini akan uptrend dalam waktu dekat ya. Kemudian ada sektor properti masih malu-malu kucing ya, naik walaupun dia uptrend tapi landai banget karena memang masih belum ada sentimen yang bagus di sektor properti ini terkait PPKM. Kemudian, nah ini dia nih, hari ini transaksinya di sektor tekno ini aja 700 miliar, jangan-jangan Bukalapak masuk di sektor ini nih, dan rebound, breakout, dia punya pergerakan beberapa hari ini ya, jadi bikin all time high lagi nih, keren.
Terus transportasi, logistik, seperti kita duga. Sektor pendukung dari e-commerce, pasti ya, logistik, dan ini juga bagus. Walaupun bergerak masih sideways, tapi kalau dia sentimennya sedikit ditwist aja, ada yang gerakin, saya yakin ini bakal bullish. Karena logistik saat ini menjadi mata rantai utama dari pergerakan ekonomi kita ya, karena orang banyak belanja work from home. Dan logistik adalah salah satu areal di mana juga saat ini menyerap tenaga kerja cukup banyak, dan tentu saja transportasi, mode transportasi juga konsumsi bahan bakar dan sebagainya. Ini pokoknya banyak lah yang berhubungan dengan sektor ini nih. Terkorelasi tepatnya. Jadi dia saya bilang sebagai salah satu mata rantai penggerak ekonomi juga nih sektor transportasi dan logistik ini. Oke. Ya, itu semua sudah komplit ya. Market review, rekomendasi, ulasan saham, udah komplit semua. Oke, tidak terasa, sudah di akhir minggu lagi kita. Dan congrats bagi yang selama 1 minggu ini profit cuan lebar dari rekomendasi kita di Winner Stocks Indonesia. Dan saya ajak Bapak Ibu untuk jangan lupa subscribe channel YouTube kami, dan kami akan selalu memberikan informasi-informasi yang up to date. Dan jika Bapak Ibu pengen mendapatkan rekomendasi ulasan saham, jangan ragu untuk bergabung bersama grup premium kami. Di dalam grup premium, selain ada rekomendasi dan ulasan, ada juga acara live trading kita juga ya. Live trading bukan live trading tatap muka begini, tapi lebih ke kita punya rekomendasi ketika market lagi berjalan, kita berikan rekomendasi. Dan itu powerful banget. Kita powerful banget karena live, jalan pas lagi market jalan. Ya, oke, di situ dulu. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Happy cuan selalu, stay safe, stay healthy, and God bless.